Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Claire, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Kali ini kita akan membahas desain interior dapur yang sederhana namun tetap fungsional. Dalam hal ini desain dapur yang all-in-one ya, bukan yang terpisah antara dapur bersih dan dapur kotor. Sebelumnya, dapur ini berbentuk letter L, dengan posisi kompor sejajar dengan pintu belakang. Terlihat dari tinggi meja beton yang lebih rendah untuk kompor tersebut. Lalu posisi sink berada di bawah jendela, dengan loose furniture di sebelahnya untuk penyimpanan, dan ada space untuk kulkas. Mejanya menggunakan struktur cor beton yang difinishing oleh keramik putih. Finishing kabinet bertekstur dan warna kayu. Nah, dalam mendesain ulang dapur ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, supaya kita tahu mana yang mau kita ubah dan mana yang mau kita pertahankan. Yang pertama, simulasikan workflow kerja kita di dapur. Area dapur terbagi menjadi area penyimpanan, area cuci, area preparation, area masak, dan area serving atau penyajian. Setiap orang memiliki flow kerja yang berbeda di dapur. Jadi pastikan posisi urutan penempatan area sesuai dengan kebiasaan kita. Misal, kita ada yang kidal, jadi lebih suka flow kerja dari kanan ke kiri. Atau yang non-kidal, dari kiri ke kanan. Atau ada yang lebih suka dari depan ke belakang. Yang kedua, list down kebutuhan kita. Apa saja yang kita perlukan di setiap area tersebut. Dimulai dari area penyimpanan. Seberapa banyak space yang diperlukan? Terbagi menjadi beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah perlengkapan masak. Seberapa besar dan banyak? Kuali, panci, centong, dan lain-lain. Yang kedua, perlengkapan makan. Seperti piring, sendok, mangkuk, dan lain-lain. Lalu bahan makanan. Terbagi menjadi basah dan kering. Untuk basah, apa saja equipment yang kita butuhkan untuk penyimpanannya? Seperti misalnya kulkas, atau perlu tambahan chiller, atau dedicated freezer. Nah, yang untuk kering, seperti tepung-tepungan, kopi, teh, gula, dan bumbu-bumbu masak. Yang terakhir, perlengkapan lainnya, seperti kotak makan, untuk kotak penyimpanan, botol-botol, dan sebagainya. Lalu area cuci. Seberapa besar sink yang kita butuhkan? Ada yang prefer kecil saja supaya tidak banyak menumpuk. Ada juga yang prefer besar karena perlengkapan masaknya besar-besar. Lalu kita juga harus tentukan tipe keran yang akan kita pakai, mau yang tanam di meja atau tanam di dinding. Berikutnya area preparasi. Seberapa luas area untuk kita mempersiapkan makanan sebelum dimasak. Seperti potong-potong, cincang-cincang, dan sebagainya. Nah, kalau sering masak dengan bahan yang banyak dan variatif, diperlukan area preparasi yang cukup luas. Kalau lebih sering masak yang sederhana, tidak perlu yang terlalu luas. Lalu untuk area masak, seperti apa tipe jenis kompor yang sesuai dengan kegiatan masak kita sehari-hari? Misalnya, berapa tungku jumlahnya? Apakah 2, 4, 6? Lalu, tipenya apakah freestanding dengan oven burner atau tanpa oven? Lalu, tipenya listrik atau gas? Nah, kalau pakai gas, perhatikan tempat penyimpanan gasnya ya, supaya tertutup dan tidak di mana-mana, jadi rapih penyimpanannya. Lalu, selain kompor, apa saja sih yang kita perlukan untuk membantu kegiatan memasak kita? Seperti peralatan-peralatan tambahan, misalnya rice cooker, air fryer,
atau mau ada oven tanam tambahan, microwave, dan sebagainya. Lalu untuk area serving. Nah, ini untuk mempersiapkan makanan yang telah jadi untuk kita plating dan garnish sebelum disajikan di meja makan. Yang ketiga, perhatikan ukuran ergonomis. Dimulai dari tinggi meja dapur atau area kerja. Biasanya 85-90 cm, disesuaikan dengan tinggi pengguna yang sering aktivitas di dapur. Lalu tinggi antara meja dan kabinet atas. Biasanya sekitar 60-80 cm. Lalu tinggi kabinet tertinggi, sampai plafon atau sampai batas tertentu saja. Yang keempat, tampilan estetika. Suasana dapur seperti apa yang membuat kita nyaman dan tentunya sesuai dengan budget kita. Ditentukan dari pemilihan material finishing, tone warna, dan cahaya, dekorasi, serta pengaturan mana yang terbuka, semi terbuka, dan tertutup. Yang kelima, utilitas pendukung. Dimulai dari listrik. Misalnya stop kontak sesuai dengan pos-pos kebutuhan yang mendukung peralatan elektronik kita, seperti rice cooker, atau air fryer, blender, microwave, kulkas, di titik-titik penempatan barang elektronik tersebut. Lalu udara, apakah kita perlu exhaust hood atau fan? Lalu untuk pencahayaan, dimulai dari general sebagai pencahayaan overall dapur, sampai pencahayaan khusus untuk tugas-tugas tertentu. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.